Halo Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah alur film yang rilis di Maret tahun 2019. Film garapan sutradara Kim Ji Ye dan diproduksi Pitai Entertainment ngarep. Diperankan oleh Park Hee Sun dan Jin Kyung. Bercerita mengenai sepasang suami istri yang telah menikah selama 20 tahun dikaruniai 3 orang anak. Namun penuh konflik dalam rumah tangganya. Buat sobat movie gang yang belum sempat nonton film Sun Kiss Family, kalian telah transit di channel yang tepat. Channel yang memiliki konten sinopsis alur cerita dari film-film box office villain mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show. Sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan para pemeran di episode kali ini ya, gengs. Adalah Junho dan Yomi. Pasangan berbahagia ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama mereka adalah Chulwon, disusul adiknya yang menempati posisi anak kedua Kyungju, dan si bungsu yang masih kecil dan imut bernama Jin Hee. Oke, suatu malam ketika Junho dan Yomi hendak melakukan perbuatan enak-enak, entah dengan atau tanpa sengaja Jin Hee yang masih kecil ini mendengar sound efek dari proses pembuatan bayi tersebut. Jin Hee pun kemudian lanjut memberi makan ikan kesayangannya. Di pagi hari seperti biasa keluarga ini berkumpul di meja makan sambil sarapan. Di sela-sela percakapannya, sang kakak ditunjukkan hasil gambar yang dilakukan Jin Hee. Sebuah gambar yang menggambarkan posisi ayah ibunya ketika sedang enak-enak alias mantap-mantap. Bukannya menegur Jin Hee, si kakak ini malah menjelaskan lebih jauh mengenai posisi bercinta seperti itu. Jin Hee yang melihat keintiman orang tuanya khawatir mereka akan melakukan mantap-mantap lagi. Khawatir akan membuat semuanya terlambat beraktivitas. Namun si ayah mengatakan bahwa ia sudah melakukannya dong tadi malam, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Sementara itu Junho alias si ayah ini mendapat panggilan dari guru di sekolah Jin Hee. Dikarenakan sebuah gambar yang dibuat Jin Hee yang dirasa belum cukup umur. Namun si ayah bukannya merasa malu, justru dia malah membela. Karena menurutnya itu merupakan bagian dari bakat seni sang ayah yang menurun kepada anaknya. Justru si ayah malah merasa kecewa dengan si gurunya karena telah berani dan lancang pribadi sang anak dengan cara membuka buku harian anaknya tersebut. Lanjut ke adegan di mana Yomi yang juga seorang guru sedang menegur siswanya yang belum juga menyelesaikan tugas. Yomi memberikan sebuah ide cerita kepada siswanya yang tentu saja agak-agak nyerempet 18+. Karena dasarnya siswa tersebut memancing dengan ide apapun sepertinya tetap aja nggak ngaruh ya gengs. Lanjut, Yomi pun menemui Junho dan mengatakan kekesalannya pada murid-muridnya. Jadi suami istri ini sepertinya benar-benar tidak mengenal kata-kata tabu ya, gengs. Junho pun berinisiatif menghibur istrinya tersebut dengan bermantap-mantap ria. Di saat bersamaan itu, Chulwon yang sedang belajar biologi bab reproduksi dengan pacarnya harus menerima kenyataan bahwa resleting Chulwon tidak bisa terbuka sama sekali. Dan sesi praktik biologi tersebut pun urung dilakukannya. Di suatu malam saat mereka sedang bercengkrama, Kyungju, putri kedua mereka mohon izin untuk keluar hangout. Dan tanpa disadari ternyata pizza yang mereka pesan tidak termasuk minuman. Tidak ingin melihat orang tuanya bertengkar, Jin Hee menawarkan dirinya untuk membelikan minumannya ke warung terdekat. Melihat perilaku si bungsu yang unyu-unyu seperti itu, akhirnya si ayah pun memutuskan untuk membeli minuman tersebut. Saat di perjalanan hendak pulang, tidak sengaja bertemu mantan kekasih Min Hee. Setelah berbincang-bincang, ternyata si mantan ini tinggal di komplek yang sama dengan mereka. Si ayah pun memutuskannya untuk mengundangnya ke rumah saat itu juga. Min Hee yang seorang lukis terlihat begitu intim pada Junho. Hal ini tentu saja membuat Yomin dan Jin Hee terlihat kesal. Apalagi Min Hee terlihat perhatian pada Junho. Dan harus saja malam harinya saat mau bermantap-mantap langsung ditolak mentah-mentah oleh Yomin. Di suatu siang dengan cuaca hujan, Jin Hee secara tidak sengaja menyaksikan ayahnya sedang berduaan dengan di depannya. Kecewa melihat perilaku ayahnya, Jin Hee meninggalkan payungnya di jalan begitu saja. Alhasil saat tiba di rumah dengan pakaian basah kuyup, Jin Hee dimarahi oleh si kakak. 야, 말이라도 좀 이쁘게 해라. Keesokan harinya saat ayahnya di rumah, Jin Hee dengan emosi menanyakan apa yang ayah lakukan di rumah Tante Min Hee. Belum selesai menjawab, tiba-tiba saja ibu mertua Junho datang ke rumah.
Tanpa diduga, si ibu membuka isi tas kresek yang dibawanya. Dan ternyata adalah alat canggih penahan bibit bayi. Juliet itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kondom gratis tersebut. Singkat kata, si ibu ingin pergi ke Busan karena Jinhae sedang berak-berak. Jadi diputuskan hanya Yeomin yang mengantar si nenek. Sementara itu, Chulwon pergi ke apotek untuk membeli spray obat. Sempat terjadi kesalahpahaman dengan sang apoteker. Beruntung secara kebetulan ia bertemu adiknya dan kepada sang apoteker bahwa yang dimaksud adalah spray obat kuat. Si adik juga menitipkan obat untuk Jinhae. Di suatu malam, Jinhae yang sedang sakit tiba-tiba saja terjaga dari tidurnya. Di saat berang, si ayah ternyata sedang silaturahmi di rumah Tante Minhae. Di luar dugaan, baju yang dikenakan si ayah terlihat kotor pada bagian bawahnya. Minhae berinisiatif memodifikasi noda pada baju si Junho dengan melukisnya. Namun apa yang terjadi? Tidaklah sama dengan apa yang dilihat Jinhae. Esok paginya tanpa disangka ternyata si ibu pulang dari Busan. Dan tanpa diduga Jinhae mengadukan ke si ibu kalau ayahnya semalam berkunjung ke rumah Tante Minhae. Hal ini tentu saja membuat pertengkaran keduanya tidak terelakkan. Jinhae yang ingin kedua orang tuanya kembali rukun baikan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia khawatir jika mereka bercerai, Jinhae akan tinggal dengan neneknya. Sampai akhirnya Jinhae berkesimpulan kedua orang tuanya harus bermantap-mantap dulu agar bisa kembali rukun. Dengan kondisi yang sedang bertengkar seperti ini, hal itu sangatlah mustahil dilakukan. Namun tiba-tiba saja mereka menemukan sebuah spray perangsang stamina untuk mantap-mantap. Malam harinya, ayah tertidur pulas, Jinhae pun menjalankan aksinya. Setelah berhasil menyemprotkannya, lanjut giliran si ibu. Harinya Jinhae yang penasaran efek dari spray tersebut mencoba mengawasi keduanya. Namun ternyata tidak berhasil. Dengan sedikit frustasi, Jinhae menemui kedua kakaknya, namun tidak satu pun yang peduli dengan pertengkaran kedua tuanya. Dalam kegalauannya, Jinhae merasa sedikit terhibur dengan adanya manusia patung. Ia pun mengungkapkan kegelisahannya pada manusia patung tersebut. Dan ternyata si manusia patung juga sedang merasa galau karena kesepian masih menjomblo. Sementara itu si ayah yang sudah menunggu di rumah berusaha menjelaskan kepada Jinhae bahwa apa yang selama ini terjadi merupakan kesalahpahaman. Lanjut ke adegan di mana Chulwon yang telah kehilangan obat spray miliknya memutuskan untuk kembali beli lagi di apotek. Takut kembali kehilangan spray tersebut, Chulwon langsung menghabiskan dan menyemprotkan ke otongnya. Dan momen yang dinantikan pun tiba. Dengan semangat juang dan berapi-api, Chulwon mulai melakukan manuver-manuver tingkat. Namun apa daya, Chulwon boleh berusaha, Tuhan yang menentukan. Singkat cerita, Chulwon pun diputusin oleh pacarnya karena telah gugur sebelum berperang. Di adegan lain, Jinhae yang masih merasa kesal dengan Minhae mengirimkan pesan palsu dari ayahnya kepada Minhae untuk menemuinya di sebuah musik bar. Anyway, by the way, ternyata Chulwon secara kebetulan mengunjungi bar yang sama. Minhae yang sudah kesal gelisah menunggu akhirnya mencoba menghubungi Junho. Namun Jinhae mengabaikannya. Setelah selesai melakukan semua pekerjaan rumah, Junho pun berusaha minta maaf atas segala yang telah terjadi. Singkat kata, Yeomin memaafkan asal dirinya tidak lagi menemui Minhae sama sekali. Chulwon dan Minhae yang telah sama-sama dilanda kegalauan telah sama-sama mabuk berat. Saking mabuknya, Chulwon bahkan tidak mampu membedakan antara mie dan sebuah guling. Sampai esok paginya ketika Chulwon baru saja bangun tidur, dia masih belum menyadari bahwa yang dilakukannya semalam adalah pemerkosaan terhadap sebuah bantal guling. Udah gitu, si Minhae juga malah bilang betapa perkasaannya Chulwon tadi malam. Wadidaw, sebuah konspirasi propaganda pemikiran. Makin ger aja nih si Chulwon. Oke, hari berganti hari dan berlalu. Cerita Chulwon dan Minhae kini semakin akrab dan intim. Bahkan Chulwon bersedia dijadikan sebagai model lukisan telanjang Minhae. Lanjut ke adegan di mana Kyungjo melihat si seniman pata diam-diam menyukainya.
Hal ini terpancar saat si seniman patung menolak ajakan wanita lain dan lebih memilih Kyungjo. Di rumah, Kyungjo terlihat murung. 너 알아서 해. Hal ini disebabkan perkataan temannya yang menganggap dia tomboy dan tidak suka laki-laki. Si ibu yang mengetahui hal tersebut mencoba memberi support. Namun sisi liar dan ketomboyan Kyungjo tetap tidak bisa menerimanya. 그건 아니지. 아니야. Suatu ketika Chulwon bercerita ke ayahnya tentang dekatannya dengan seorang wanita. Chulwon ingin ke jenjang yang lebih serius. Namun si ayah bilang jangan menikahi cinta pertamamu nak. Karena cinta pertama adalah cinta monyet yang mudah datang dan pergi. Ya kurang lebih begitulah geng isi percakapannya. Oke, keesokan harinya pertengkaran kembali terjadi. Hal ini lantaran karena si ayah telah berbohong bahwa ia berada di toko seharian. Padahal si ibu yang lewat tokonya selalu dalam keadaan tutup. 애들 있으니까 들어가서 얘기하자. 나가. 더 이상 살기 싫어. 나가. 왜? Di hari berikutnya untuk mengembalikan keharmonisan keluarga ini, si ayah dan anak-anak merencanakan sebuah pesta kejutan ulang tahun buat si ibu. Tidak lupa Chulwon memberikan kotak bingkisan untuk Minhee sebelum akhirnya menuju musik bar. Tentunya juga dibantu si manusia patung. Di sisi lain, Minhee yang tengah membuka kotak bingkisan dari Chulwon dibuat terkejut karena isinya adalah set pakaian bayi. Ya, jadi selama ini Chulwon beranggapan Minhee telah mengandung anaknya. Lanjut kita mengintip suasana persiapan pesta di musik bar. Betapa terkejutnya si ayah mengetahui bahwa wanita idaman Chulwon selama ini adalah Minhee. Chulwon dan Minhee pun sama terkejutnya mengetahui bahwa adalah ayah dari Chulwon. Si ayah mengingatkan Chulwon agar menghindari Minhee karena akan berbahaya bagi keluarganya. Mengingat si ibu ini memiliki kecemburuan yang sangat tinggi terhadap Minhee. 너 죽여버렸어. 설마 지금 아빠가 못한 걸 내가 해내서 질투하는 거야? Di tempat berbeda, di waktu yang sama si ibu diam-diam menyelinap ke rumah Minhee dan menemukan sebuah kotak berisi perlengkapan bayi yang diberikan Chulwon kepada Minhee. Si ibu tentu saja berpikir bahwa Junho lah yang memberikan itu untuk Minhee. Sementara Minhee menjelaskan pada Junho bahwa Chulwon sama sekali belum pernah bermantap-mantap dengannya. Justru yang dilakukannya adalah bermantap-mantap dengan bantal. Kim Jong berusaha memberikan pengertian kepada kakaknya bahwa Minhee tidak pernah merasa tertarik dengan Chulwon. 아직 생리도 안 하잖아. Tentu saja hal ini membuatnya emosi dan pertengkaran dua kakak beradik ini pun semakin memanas. 이 자식이 어디다 손을 대? Sampai akhirnya si ibu datang dengan berapi-api melemparkan bingkisan perlengkapan bayi tersebut di hadapan mereka. 이게 뭘 들어? Minhee yang berusaha menjelaskan malah membuat suasana semakin panas. Junho yang berusaha melerai malah hahaha anjay. Suasana makin tak terkendali dengan sigap Junho pun memadamkan api tersebut. Jinhee yang baru saja tiba mencoba menghentikan amarah ibunya. Dibantu kakaknya mencoba menegur si ibu. Namun hal ini tidak dibenarkan, Junho pun membela istrinya. Yongsun merasa tidak terima dengan perlakuan ayahnya yang selalu membungkamnya. Chunwol yang mendengar amarah adiknya merasa tidak terima dan membela ayahnya. Si ibu yang masih berapi-api pun tidak mau ketinggalan dan melabrak semuanya sambil sedikit curhat segala masalah yang menimpanya. Akhirnya si ayah meluruskan bahwa yang semua terjadi itu adalah sebuah kesalahpahaman. Tiba-tiba saja Jinhee mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah sprayer pemersatu bangsa, alias spray obat kuat yang diyakininya akan membawa keharmonisan dalam keluarga. Suasana pun seketika berubah mulai mencair. Junho pun menunjukkan sebuah kejutan yang telah dipersiapkan sejak lama. Sebuah lukisan istrinya sebagai hadiah ulang tahun. Hal ini tentu membuat Yeongmi merasa bersalah sekaligus terharu. Karena kado ini sangatlah spesial bagi dirinya. Film pun ditutup dengan sebuah lagu ulang tahun yang membuat semuanya berbahagia. Sungguh ending yang mempitaikan. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton tayangan ini secara utuh. Karena jujur saja dalam membuat konten ini memerlukan waktu yang nggak kurang dari 3 hari.
Kebayangkan berapa batang rokok sama kopi yang udah Pitai habiskan? Tapi tenang aja, cukup like dan subscribe sudah sangat membantu Pitai TV. Dan oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.